Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai akuntansi keuangan daerah. Halo, kami dari Kelompok 3. Perkenalkan, saya Syifa Sakinah Danisa, NIM A1C020250. Saya Yuli Mulyati, NIM A1C020262. Saya Yulia Irma Suryani, NIM A1C0202263. Akuntansi pendapatan. Pendapatan LRA merupakan semua penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan LO adalah semua hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Adapun klasifikasi dari pendapatan itu sendiri adalah yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua ada pendapatan transfer, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Akuntansi piutang. Piutang didefinisikan sebagai hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Jenis-jenis piutang ada dua macam. Yang pertama, piutang pendapatan. Yang kedua, piutang lainnya. Kemudian selanjutnya, pencatatan piutang. Contoh pencatatan jurnal di buku jurnal finansial saat timbulnya hak tagih piutang, di mana posisi debit yaitu piutang pajak daerah dan posisi kreditnya yaitu pendapatan pajak LO. 3. Akuntansi belanja dan beban. Belanja daerah adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Perbedaan belanja dan beban. Belanja yaitu diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas, sedangkan beban diukur dan diakui dengan basis akrual. Keempat, akuntansi persediaan. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Klasifikasi persediaan ada 3. Pertama, persediaan bahan habis pakai. Kedua, persediaan bahan atau material. Ketiga, persediaan barang lainnya. Pengakuan persediaan ada 2. Pertama, potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kedua, diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. 5. Akuntansi belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Belanja modal dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Akuntansi pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis pembiayaan. Terdapat 2 jenis pembiayaan. Yang pertama yaitu penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah. Contoh pencatatan penerima pembiayaan di buku jurnal yaitu estimasi perubahan sal pada penerimaan pembiayaan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah. Contoh pencatatannya yaitu pengeluaran pembiayaan pada estimasi perubahan sal. Berikutnya ada akuntansi dana cadangan. Apa itu dana cadangan? Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Klasifikasi dana cadangan diantaranya dana cadangan pembangunan jembatan, dana cadangan pembangunan gedung, dan seterusnya. Kemudian, dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Dan yang terakhir, ada akuntansi koreksi kesalahan.
Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun atau pos. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan, antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, yang kedua kesalahan hitung, yang ketiga kesalahan penerapan standar, dan yang keempat akuntansi, kelalaian, dan lain-lainnya. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Berikut ini adalah dokumentasi saat melakukan kunjungan ke Bapenda dan BPKAD Lombok Tengah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.